belajar ini kita mulai. Seperti biasa, Pak Guru ingin melihat kalian sudah rapi, siap dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk itu silakan baju yang masih atau belum dimasukkan. Pak Guru saya cek dulu ya. Pak Guru ini lihat pakaian kalian semuanya, coba. Nah, terapi ya. Ya, sudah. Sudah semuanya Pak, tapi ya baik. Setelah Pak Guru cek, ternyata kalian sudah rapi ya. Dari baju dimasukkan, pakai sapu dan sebagainya, ini menandakan kalian sudah siap dengan mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, untuk mengawali hari ini kita berdoa, nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas mimpin berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan kita berdoa mengawali pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat nanti akan menjadikan sesuatu yang berkah buat kalian semuanya. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru akan mengabsen dulu ya, mengabsen kalian. Di antara kalian siapa tahu mungkin hari ini ada yang tidak hadir. Artika ada dia. Kenapa? Sakit. Sakit. Baik, mudah-mudahan Artika oleh Allah diberi kesembuhan. Seiring dengan doa, Allahumma adil basa, Rabbana si asmi wa anta safi la sifa asma uka la sifa ala yuqadiru sakoma. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan apa yang dirasakan oleh teman kalian yang sedang sakitnya. Amin. Saya langsung saja untuk absen. Tadi saya lanjutkan ya. Artika sudah tadi sakit, terus Agnes, ya. Kemudian Arif Hansa, kemudian Alfa, dan kemudian Devi Ariani, ya. Syakil, ya mantap ya. Ina Safitri, Hadiroh kelihatan. Terus Ica Lamina, kenapa? Sakit juga. Dan cepat sembuh ya, jangan bina. Buat Afan, ya. Fadil bagus. Regina tidak ada lagi. Kenapa Regina? Sakit juga. Banyak yang sakit ternyata ya kelas ini ya. Ini menandakan kalian semuanya yang sehat harus bersyukur ya. Ya, sehat. Sekaritik, Syarif Hidayat, Baiklah. Kemudian Yesi Alivia. Baik, semua sudah Pak absen dan ternyata ada 3 siswa yang hari ini tidak bisa masuk karena alasan sakit. Kita lanjutkan, mari sebelum kita memulai pembelajaran kita bertadarus, yaitu menghafal surat Al-Kafirun. Ada di antara kalian yang belum hafal surat Al-Kafirun? Ayo, semuanya sudah hafal? Alhamdulillah, semua sudah siap menghafal surat Al-Kafirun. Baik, kita mulai dari membaca basmalah bersama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun wala ana abidu
senantiasa membaca ayat Al-Quran. Ya, hari ini kalian sudah menghafal surat Al-Kafirun. Ya, mudah-mudahan menjadikan amal bagi kalian semuanya. Masih ingat amalan membaca Al-Quran itu satu grupnya berapa pahalanya? Ya, pintar 10 kebaikan. Iya, emang kalau kalian tidak membaca Al-Quran 10 kebaikan satu. Semuanya sebelum ini hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang kita bahas. Apa? Masih ingat? Kira-kira hari ini materi yang kita bahas apa? Ada yang tahu? Ya Pak. Top. Ya tidak. Ijtihad, ya betul. Hari ini kita membahas materi yaitu ijtihad. Kompetisi dasar untuk materi hari ini adalah sumber hukum Islam. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Lalu pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian sub pokok bahasan yang akan kita bahas materi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ijtihad. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam ijtihad. Kemudian yang berikutnya adalah siswa dapat menyebutkan dasar-dasar ijtihad. Ada berapa berarti sub pokok bahasan? Halo? Ada berapa sub pokok bahasan? Halo, ada berapa? Tiga. Apa yang pertama? Siswa dapat menjelaskan apa? Pengertian ijtihad. Yang kedua, ya, menyebutkan macam-macam ijtihad. Yang ketiga, dasar-dasar ijtihad. Ingat ya, itu materi hari ini yang akan kita bahas. Nah, untuk mengulang pelajaran yang lalu, kalian mungkin masih ingat ya pelajaran yang lalu kita membahas materi tentang apa? Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semuanya. Baik. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang sumber hukum Islam. Coba sebutkan sumber hukum Islam itu apa saja? Yuk, cari siapa yang jawab. Sumber hukum Islam itu apa saja? Silakan. Ayo, ada yang jawab? Sumber hukum Islam, ya. Apa saja, ya? Apa saja sumber hukum Islam itu? Ya. Silakan. Syakiyul Afifi. Jawab. Ya. Pertama Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga ijtihad. Ya, betul ya. Jadi sumber hukum Islam itu apa saja? Tadi yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Mungkin ketika pertemuan yang lalu membahas itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Guru ya. Jelaskan pengertian hadis menurut istilah. Siapa yang tahu? Ya. Dalam berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takdir Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Tepuk. Luar biasa ya, sudah menjawab pertanyaan Pak Guru. Kemudian tadi Sabiul ya, Sabiul juga sudah menjawab pertanyaan Pak Guru. Luar biasa semuanya kalian ya. Baik, anak-anak semuanya. Kita coba atau Pak Guru akan menayangkan nanti tayangan di layar. Silakan kalian simak betul-betul untuk materi hari ini ya. Ya, sudah kelihatan semuanya? Ya, lihat ya. Nah, di situ tertera ya. Sumber hukum Islam materinya adalah menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.
masih mata pelajaran pendidikan agama Islam fikih kelas 10 semester 1. Itu untuk materi hari ini. Kemudian yang kedua, nah, apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran materi hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Oh, maaf, ini Pak Guru keliru ini ya, keliru ngambil slide, mohon maaf ya. Jadi yang betul adalah ini, sebentar. Nah ini, jadi saya ulang Pak Guru ya. Jadi hari ini mata pelajarannya adalah menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian selanjutnya kalian lihat di layar. Ini masih al-hadis ya. Benar sih al-hadis. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam fikih kelas 10 semester Kasal. Nah, kemudian selanjutnya nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menganalisis kedudukan al-ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Lihat bersama ijtihad sebagai metode penetapan hukum Islam. Kemudian di dalamnya ada pengertian ijtihad, kemudian bagaimana menurut bahasa, kemudian bagaimana ijtihad menurut istilah. Itu ada pada ijtihad sebagai metode penetapan hukum Islam. Kemudian dasar-dasar ijtihad yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran surat apa? An-Nisa ayat 100. Baik. Untuk ayat Quran surat An-Nisa 105 ada di antara kalian yang mau membacakan? Silakan. Ada? Di antara kalian? Buat apa? Bisa membaca ini? Ya, coba. Ya. Silakan. Ya, tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Itu bunyi surat An-Nisa ayat 105 sudah dibaca. Ya, terima kasih buat Mas Fuad Afan yang sudah membacakan surat An-Nisa ayat 105 menjadi dasar daripada ijtihad yaitu Al-Qur'an. Kemudian Al-Hadis itu diambil dari sabda Rasulullah SAW yang artinya apabila hakim akan mengadili lalu ia berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Apabila ia berijtihad dan tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian macam-macam ijtihad. Apa saja macam-macam ijtihad? Yusuf Al-Qardawi membagi ijtihad itu menjadi 2. Yaitu ijtihad intiqami atau tarjihi dan ijtihad insya'i. Ingat ya, ijtihad intiqami atau tarjihi dan ijtihad insya'i. Itu pembagian macam-macam ijtihad. Apa sih ijtihad intiqami atau tarjihi itu? Ijtihad intiqami itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang alim, seorang ulama, seorang ulama yang menjtihad dalam suatu perkara, kemudian dia
yaitu merupakan ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu ya, dalam masalah tertentu dengan menyeleksi pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dalam kondisi saat ini. Itu ijtihad intiqami. Kemudian yang kedua, ijtihad insyai. Ijtihad insyai itu adalah merupakan ijtihad yang dilakukan dengan cara mengambil konklusi atau kesimpulan hukum, yaitu hukum baru dalam satu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama fikih terdahulu. Silakan kalian bisa melihat di layar, dibaca, simak baik-baiknya hari ini. Begitu mungkin untuk penayangan dari Pak Guru cukup ya. Nanti silakan kalian sudah menyimak baik-baik. Tinggal saatnya sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Baik, langsung saja Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Siapa saja kelompok 1? Ada Artika Adelia, Agnes, kemudian Arif Hansa, Aufa, kemudian Devi Afiani. Tetapi di sini Artika sedang sakit ya? Ya. Kemudian Agnes ada ya? Ya. Kemudian Arif ada? Lalu Aufa ada, Devi. Berarti hanya Artika yang tidak hadir di kelompok 1. Kelompok 2 Syafirul Afidi ya. Kemudian Ina Savitri, Ica Lamina, Ica Lamina yang tidak ada ya, hadir. Kemudian Fuad Afan dan Fadil Bagus ada. Kelompok 3 Regina Devi, tidak hadir yang tadi ya, 3. Kemudian Sekarindik, kemudian Syarif Hidayat, Ubaidillah. Ya silakan sekali kalian mengelompok menjadi 3 kelompok, silakan. Sudah siap semuanya? Kelompok 1 mana? Mana? Oh sana. Kelompok 2? Ini. Kelompok 3? Berarti 3 kelompok ini sudah siap. Baik, Pak Guru akan sampaikan materi yang akan kalian diskusikan masing-masing kelompok. Kelompok 1 materinya itu adalah definisi daripada ijtihad. Ya. Silakan cari dari sumber manapun, ya, Google internet, kemudian buku panduan dan sebagainya. Silakan kalian cari definisi ijtihad. Kemudian kelompok 2 mana? Nah, ya kalian mencari materi tentang dasar-dasar ijtihad. Nah, sumbernya juga silakan kalian cari di internet, browsing, kemudian juga di buku panduan. Kemudian kelompok 3 mana? Ini materinya adalah macam-macam ijtihad, ya, macam-macam ijtihad. Sama, materinya diambil dari browsing, buku panduan dan buku relevan. Kalian semuanya Pak Guru beri waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Silakan. Sudah selesai waktunya kalian berdiskusi masing-masing kelompok ya. Baik, selanjutnya silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan untuk tampil ke depan menyampaikan presentasi hasil diskusi. Silakan, Arif. Ya, Pak. Dan teman-temannya. Kalian semuanya nyimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan yang berarti mengarahkan segala kemampuan. Ijtihad secara istilah berarti usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai putusan hukum yang belum ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun ijtihad menurut para ulama adalah pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh ulama dalam persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas. Ya, itu hasil diskusinya. Ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Baik, silakan kemudian kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi yang tentang dasar-dasar ijtihad. Dasar-dasar istihad sebagai hukum Islam didasarkan pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitabal haqqi litahkuma baina sima Allahu wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena atau membela orang-orang yang tidak Quran surat An-Nisa ayat 4. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakama hakimu fa tadaru fa falahu al-wani wa idza yu'tada fa falahu ajru." Apabila hakim akan mengadili lalu ia beristihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Apabila ia beristihad dan tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini tadi kurang membahas, hanya kurang tahu ya. Jadi tidak ada tahunya. Kemudian tadi pembahasannya juga belum lancar ya. Ya, diperlancar lagi ya untuk bahasa Qurannya. Itu untuk materi atau presentasi kelompok 2 cukupkan silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Yuk, silakan masukkan kelompok 3. Ayo semuanya. Semuanya. Ayo masuk. Yuk, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu materinya macam-macam ijtihad. Silakan dimulai. Masa-masa ijtihad
Sebagai B-nya kesepakatan, yakni kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. 2. Biasa dalam menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru dalam yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara itu dahulu sehingga dihukumi sama. 3. Istihsan. Beberapa definisi istihsan. 1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fakih atau wali fikih pada dia merasa hal itu adalah benar. 2. Argumentasi dalam pinjam seorang fikih tanpa bisa diekspresikan secara lisan. 3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang tersebut. 4. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah pemudatan. 5. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat pada perkara yang ada sebelumnya. 4. Masalah mursalah adalah tindakan yang memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip manfaat dan menghindari kemudaratan. 5. Jurus syariah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat manusia. 6. Istighfar adalah tindakan yang menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. 7. Adalah tindakan menetapkan suatu bolehnya suatu ada istiadat dan kebiasaan masyarakat tempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dari 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya, kalian tadi nyimak ya? Nyimak? Iya. Kelompok 1 nyimak ya, dari kelompok 1 nyimak. Kelompok 2 nyimak? Yang kalian simak semuanya apa yang dipresentasikan. Mungkin dari apa yang sudah dipresentasikan di depan kalian, mungkin ada yang mau bertanya atau mau disampaikan tentang hal yang belum kalian tahu. Silakan. Siapa yang mau menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh teman tadi? Yuk. Ya. Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Aufa. Silakan, siapa? Ijtihad adalah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menilai pendapat ahli terdahulu dalam masalah tertentu dengan menyeleksi pendapat mana yang lebih kuat darinya dan lebih relevan untuk kondisi tertentu. Ya, terima kasih kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Alfa. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Anak-anakku semuanya, mungkin dari apa yang sudah kalian ikuti pembelajaran hari ini, yaitu tentang tadi diskusi, kemudian presentasi, kemudian tadi ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Ya. Untuk itu selanjutnya, mari Pak Guru ingin kalian bisa menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulannya? Saya Wak. Ya. Dari pembelajaran hari ini, saya
pengetahuan, terutama terkait ijtihad. Sebagai sumber hukum Islam, ternyata apabila kita mau menetapkan hukum Islam, bila tidak ada di dalam Al-Quran, kita bisa bersumber pada hadis, dan ternyata ada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Kemudian mengetahui pengertian ijtihad itu apa, dasar-dasar ijtihad dan macam-macam ijtihad. Hal ini bisa menambah wawasan keilmuan menjadi bekal saya dalam menjalani hidup ini untuk beragama Islam yang benar bila saatnya saya menentukan hukum yang dipakai untuk berislam dan beribadah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih buat Mas Arif yang sudah menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini, ya, yaitu tentang ijtihad. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai evaluasi atau kalian nanti mengingat pelajaran yang baru saja kita bahas, maka Pak Guru juga akan bertanya kepada kalian, untuk mengingat pelajaran yang baru saja kalian pelajari. Yang bisa menjawab, silakan tunjuk jari, ya. Lalu jawab pertanyaan Pak Guru. Pertanyaan Pak Guru yang pertama, yaitu apa pengertian ijtihad menurut istilah? Yuk, silakan. Di antara kalian kelompok 1, 2, 3, ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Apa pengertian ijtihad menurut istilah? Silakan. Saya, Pak. Oh, ya. Segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir Nabi Muhammad SAW, Pak. Terima kasih, dan tepuk tangan buat Ina Savitri. Nah, berarti bisa mengingat pelajaran yang baru kita bahas hari ini, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kalau nggak salah kelompok 2 ya, menyampaikan dasar-dasar ijtihad. Pak Guru bertanya, dasar ijtihad yang diambil dari Al-Quran itu diambil dari surat apa? Ayo, sampai yang tahu mencari. Diambil dari surat apa? Untuk dasar-dasar ijtihad yang dari Al-Quran, surat apa? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Pak Guru? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Adi. Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'zalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil qailina hasima. Sadaqallahul azim. Artinya coba artinya. Yang berarti sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak pernah salah karena membela orang yang berkhianat. Ya, terima kasih dan tepuk tangan buat Mas Arif, ya. Dan menjawab pertanyaan Pak Guru yang kedua tentang pelajaran hari ini, materi hari ini, ya. Anak-anakku semuanya, untuk pelajaran materi yang akan datang itu kita nanti akan membahas bab berikutnya, yaitu tentang taubaroh, ya. Dipersiapkan nanti di rumah, kalian persiapkan materi itu, ya, sehingga nanti kalian mengikuti pada pertemuan yang akan datang itu siap dengan materi bab berikutnya, yaitu taubaroh. Apa itu taubaroh? Nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, berikutnya anak-anakku semuanya, setelah kalian tadi sudah paham, sudah bisa memahami materi hari ini, berikutnya silakan LKPD yang sudah Pak Guru share di grup kelas kalian isi, ya. Lalu kalian kumpulkan ketika pertemuan dengan Pak Guru, nanti dikumpulkan LKPD itu, ya, di berikut nama kalian, dan nanti Pak Guru akan kasih nilai di dalam LKPD itu. Nah, anak-anak semuanya, mari kita akhiri saja untuk pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dari Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dirapikan tempat duduknya kembali. Silakan.